Tuhan bukan cuma menginginkan kita menjadi umat-Nya yang berdiam diri, yang menikmati segala berkat-Nya. Tuhan berkepentingan untuk memakai kita. Oleh karena hanya dengan Tuhan memakai kita, kita akan memenuhi rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti Yesaya dipanggil untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Yesaya. Saya mengajak Bapak Ibu yang belum melakukan, kalau tidak berkeberatan silahkan subscribe dan bagikan kepada teman-teman jikalau Bapak Ibu merasa apa yang Bapak Ibu dengar berguna. Mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang sudah berkarya melalui bapa-bapa leluhur Israel, Tuhan yang sampai hari ini masih tetap terus melakukan rencana, rancangan yang Tuhan ingin supaya semua orang beroleh keselamatan dan kebahagiaan. Apabila sekali lagi kami hendak duduk di sekeliling firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, anugerahilah kami dengan hikmat, pewahyuan dan pengertian. Bantulah hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan benar seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya ajak untuk membaca terlebih dulu dari kitab Yesaya pasal yang ke-57. Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesaya 57 ayat 14 sampai dengan 21 dituliskan demikian. Ada yang berkata, "Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dia, dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh, dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak,
sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca kitab Yesaya ini, kita akan menemukan pola yang terjadi berselang-seling, yaitu Tuhan melalui Yesaya menyerukan peringatan, hukuman, tetapi kemudian disusul dengan janji pertobatan akan mendapatkan pengampunan, panggilan untuk datang kepada Tuhan dan akan mendapatkan pemulihan. Mari kita lihat misalnya mulai dari kitab Yesaya pada pasal-pasal awal. Bangsa Yehuda dinilai tidak setia kepada Tuhan, seperti seorang anak yang murtad memberontak kepada bapaknya. Hal ini dibandingkan di dalam pasal 1, seperti lembu dan keledai. Ternyata bangsa Yehuda masih lebih buruk. Lembu mengenal pemiliknya, dan keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku Yehuda tidak memahami Tuhan. Yehuda dipersalahkan karena melakukan hal yang jahat, menginjak-injak hukum Tuhan. Tangan mereka penuh darah, menindas janda-janda dan anak yatim, dan membiarkan orang-orang kejam. Bangsa Yehuda juga dianggap melakukan ibadah yang munafik. Oleh karena itu Tuhan jemu dengan korban-korban mereka. Jijik dengan perayaan yang penuh dengan kejahatan. Tuhan membenci, Tuhan tidak mau mendengar doa-doa mereka dan memalingkan wajahnya. Bangsa Yehuda akan dihukum karena segala dosanya, dan Yerusalem akan mengalami keguncangan besar. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Ini berita yang semuanya berisi hukuman dan peringatan dan ancaman. Tetapi kita segera menemukan bahwa apa yang negatif ini kemudian beralih menjadi apa yang positif, yaitu Tuhan mengundang untuk bertobat. Masih di dalam pasal 1 ayat 16 dan 17 kita menemukan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Baiklah, kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan masih tetap akan melakukan rencana dan rancangannya tanpa terpengaruh oleh reaksi umatnya Israel dan Yehuda. Di tengah-tengah kebobrokan Israel dan Yehuda ini, Tuhan memanggil Yesaya. Dan melalui Yesaya Tuhan hendak menyatakan apa yang sesungguhnya menjadi rencana rancangannya. Di dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5, dengan indah digambarkan bahwa pada hari-hari terakhir segala bangsa akan berduyun-duyun naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub untuk menerima pengajaran dan firman serta jalan-jalan Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim dan wasit di antara suku-suku bangsa, dan bangsa-bangsa tidak akan lagi berperang, melainkan hidup dalam perdamaian, berjalan dalam terang Tuhan.
Karena itulah kita menemukan pola ini berulang-ulang. Israel dipersalahkan lagi pada pasal yang kedua sampai dengan pasal yang kelima, meninggikan diri. Para pemimpin menyesatkan bangsa. Wanita-wanita Sion sombong. Israel dan Yehuda digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan yang bibitnya unggul baik, segala sesuatu dipersiapkan, tanahnya, sekelilingnya dipagar, disiangi, diairi, tetapi hasilnya mengecewakan. Dinantikannya buah yang manis, tetapi yang ada hanyalah buah yang asam. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Yesaya pasal yang kelima. Oleh karena itulah Nabi Yesaya kemudian disuruh Tuhan untuk menyerukan, celakalah, wahai, sampai 6 kali atas berbagai keburukan umat Yehuda. Dan ini yang indah. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah celakalah, di tengah-tengah berita hukuman, Tuhan memberitakan berita yang lain. Tuhan akan menumbuhkan tunas yang akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Sisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni orang-orang yang tercatat untuk beroleh hidup dan yang dilindungi Tuhan. Dalam rangka inilah kita menemukan pada pasal yang ke-6, Yesaya dipanggil melalui sebuah penglihatan yang dahsyat, yaitu menyaksikan kekudusan Tuhan sebagai Sang Raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melanjutkan pola yang kita temukan ini. Pada pasal 13 sampai dengan 23, Yesaya diperintahkan untuk menyampaikan hukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa di sekeliling Israel dan Yehuda. Berita hukuman untuk Babel, Filistin, Moab, Damsyik atau Aram, Ethiopia, Mesir, Duma atau Persia, Arabia, Tirus dan Sidon. Dan berita hukuman kepada bangsa-bangsa ini mau menunjukkan kepada umat Yehuda bahwa Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa, tetapi sekaligus juga peringatan supaya bangsa-bangsa ini bertobat. Dan peringatan yang disampaikan Nabi Yesaya bukan hanya untuk bangsa-bangsa di sekeliling Israel dan Yehuda. Oleh karena pada pasal 24 Yesaya bernubuat tentang penghukuman bumi. Seluruh dunia ini akan dihukum Tuhan. Oleh karena bumi cemar akibat penduduknya melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Berita hukuman yang sudah sampai keluar dari Israel dan Yehuda, sampai kepada bangsa-bangsa dan meluas sampai kepada dunia. Tetapi kembali, Yesaya bukan hanya ditugasi menyampaikan berita hukuman, oleh karena dia juga menyampaikan janji Tuhan bagi orang yang bersedia untuk menanti-nantikan Tuhan. Sebuah bagian yang indah kita temukan dalam Yesaya pasal 25. Tuhan akan menyediakan perjamuan di Sion, menghapus air mata, mengoyakkan perkabungan, dan meniadakan maut untuk seterusnya. Wow, sebuah janji yang luar biasa. Tuhan akan meniadakan maut untuk selamanya. Mari kita teruskan dulu. Pada pasal 28 sampai dengan 33 kembali berita hukuman ini disampaikan dengan 6 kali disebut celakalah.
untuk pemabuk-pemabuk Israel dan Yehuda, untuk Ariel atau Yerusalem yang munafik, karena mulut mereka mendekat kepada Tuhan, tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Ibadah yang hanya di bibir, ibadah yang hanya perintah manusia yang dilafalkan, dihafalkan. Pasal 29. Celakalah untuk orang-orang Yerusalem yang angan-angannya jahat, untuk orang-orang yang mendurhaka kepada Tuhan, untuk orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dan juga untuk orang-orang Asyur, si perusak itu. Tetapi sesudah berita hukuman, Tuhan kembali memberikan janji pemulihan dan seruan untuk pertobatan. Saya mulai terlebih dulu dengan seruan pertobatan, oleh karena saya ingin menunjukkan ayat-ayat yang indah dari kitab Yesaya. Mari kita lihat Yesaya 30 ayat 15 dan 18. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mengapa ada janji seperti ini? Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi dalam Yesaya 31 ayat yang ke-6. Bertobatlah hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Keinginan Tuhan bukan menghukum, keinginan Tuhan bukan kecelakaan, keinginan Tuhan adalah memberkati. Bila mana ada orang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Mari kita pindah kepada janji pemulihan. Yesaya 29 ayat 17 sampai 19. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang tuli akan mendengar perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat, orang-orang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebuah janji yang indah yang akan muncul berulang kali. Ketandusan akan berubah menjadi kesuburan, padang gurun akan menjadi kebun, tetapi juga pemulihan yang tidak pernah terjadi. Tuli akan mendengar, buta akan melihat, orang sengsara akan bersukacita, orang miskin akan bersorak-sorak. Mari kita teruskan. Di dalam Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai 18. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Kembali padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Di padang gurun akan berlaku keadilan, di kebun buah-buahan akan ada kebenaran. Kapan itu? Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Kita yang sudah melewati perjanjian lama
bahkan sudah melewati perjanjian baru, tahu kapan saat roh itu dicurahkan dari atas. Ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya penebusannya dan naik ke surga dan kemudian mengirimkan rohnya, Pentakosta. Mari kita teruskan ayat yang indah, Yesaya 51 ayat 3 dan 4. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telingamu kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Disebut bukan hanya untuk umatnya Tuhan, Israel dan Yehuda, tetapi seruan Tuhan untuk pemulihan ini. Padang gurun akan menjadi kebun, bahkan akan menjadi tamannya Tuhan untuk bangsa-bangsa, untuk segala suku bangsa. Mari kita maju lebih jauh. Di dalam Yesaya 55 ayat 1-3 dan 6-7, kita menemukan tahapan yang baru. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai semua orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti, dan jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia Tuhan memberi pengampunan dengan limpahnya. Bukan hanya bangsa-bangsa. Yesaya 55 berbicara untuk semua orang. Dan bahkan dikatakan orang fasik dan orang jahat diundang untuk kembali kepada Tuhan. Apa isi undangan Tuhan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Seolah-olah Tuhan itu seperti gandum, makanan seperti air. Tuhan menawarkan dirinya. Datanglah kepadaku dan dengarlah aku, maka kamu akan hidup. Jadi, akhirnya saya menyimpulkan tawaran Tuhan untuk pertobatan dan janji Tuhan untuk pemulihan sesungguhnya merupakan janji tentang diri Tuhan sendiri. Tuhan menjanjikan akan melakukan sesuatu yang baru, bukan sekedar seperti zaman keluaran membawa bangsa Israel Yehuda pulang dari Babel, membuat jalan di padang gurun, tetapi Tuhan akan membuat sesuatu yang lebih baru, yaitu Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan. Di dalam Yesaya 63 ayat 9 dikatakan, bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih dan belas kasihan. Ayat ini kalau boleh kita gabungkan, kita menemukan di dalam Yesaya 64 ayat 4 dan 5.
Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Tuhan menjanjikan sesuatu, yaitu dirinya sendiri, bahwa Ia akan datang mengoyakkan langit untuk turun. Tuhan akan datang untuk menyelamatkan. Dan ini lebih besar daripada peristiwa keluaran dari Mesir maupun peristiwa keluaran dari Babel. Tuhan akan mengeluarkan kita dari dunia dosa untuk sampai ke tanah kudus perjanjiannya. Karena itu Ibu Bapak, izinkan saya pada bagian yang terakhir menunjukkan ayat-ayat yang indah yang menunjukkan Tuhan menawarkan dirinya sendiri. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 6. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Sharon. Mereka itu akan melihat Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Kapan orang-orang bisa mengatakan sambil menunjuk, lihat, Allahmu datang? Kapan Bapak Ibu? Ketika orang-orang bisu akan berbicara, ketika orang-orang tuli akan mendengar, ketika orang-orang lumpuh akan melompat. Kapan peristiwa itu terjadi? Bukankah itu terjadi ketika Yesus berjalan di tanah Kanaan? Terjadi penyembuhan, mujizat orang-orang yang sudah tidak bisa sembuh karena cacat sejak lahir. Mereka disembuhkan. Ketika Immanuel itu muncul, yaitu Yesus. Mari kita lanjutkan. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sekali lagi, kapan Allah itu bisa kelihatan seolah-olah dia itu bertubuh seperti kita? Kapan Tuhan itu seperti seorang gembala yang menuntun anak-anak domba maupun induk-induk domba? Bukankah dia yang disebut
gembala yang baik di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Jadi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, jikalau kitab Yesaya pasal 1 sampai dengan 39 lebih berisi hukuman, ancaman hukuman peringatan. Yesaya pasal 40 sampai 66 berisi berita yang berbeda, yaitu berita pengampunan, panggilan pertobatan, janji pemulihan, dan bahkan sampai pemulihan orang-orang berdosa maupun sampai langit dan bumi yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah berita yang disampaikan kepada kita. Tuhan pun akan melakukan hal yang sama kepada setiap kita. Akan memperingatkan kita apabila kita membalikkan diri membelakangi Tuhan. Tetapi bukan berhenti sampai ancaman hukuman dan bukan berhenti sampai menjatuhkan hukuman. Oleh karena keinginan Tuhan adalah untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberi panggilan supaya kita bertobat. Tuhan memberi undangan supaya kita kembali kepadanya. Tuhan menginginkan kita bukan seperti padang gurun, padang belantara, padang pasir. Tuhan menginginkan kita seperti kebun buah-buahan. Tuhan menginginkan seperti Taman Eden. Tuhan menginginkan kita seperti taman Tuhan. Tuhan menginginkan seperti mata air, sungai-sungai yang memancar di padang gurun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adakah sampai hari ini kita masih membelakangi Tuhan? Mungkin kalau bukan seluruh hidup kita membelakangi Tuhan, adakah sesuatu yang masih kita simpan? Belum kita kuduskan di hadapan Tuhan? Mari kita mendengar panggilannya. Oleh karena sedikit nila mencemarkan susu sebelanga, Tuhan tidak akan mentolerir dosa. Tuhan ingin kita kudus. Dan karena itu kita butuh dikuduskan, dan dikuduskan, dan dikuduskan. Tuhan bukan cuma menginginkan kita menjadi umat-Nya yang berdiam diri, yang menikmati segala berkat-Nya. Tuhan berkepentingan untuk memakai kita. Oleh karena hanya dengan Tuhan memakai kita, kita akan memenuhi rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti Yesaya dipanggil untuk bekerja bersama dengan Tuhan, melayani bersama-sama dengan Tuhan, bukan sekedar melayani Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengarlah panggilan Tuhan. Sampai di sini bagian yang kedua dari kitab Yesaya. Saya masih akan menyampaikan satu kali lagi dari kitab Yesaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.